Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali lagi ke Ramadan Paradise di sesi kedua, hari ketiga ini. Hari ketiga udah dapat separuh. Jadi ya melanjutkan kajian kitab Taisirul Kholaq yang kemarin sudah dikasih tahu tentang takwa dan juga kriteria guru yang patut kita jadikan tauladan dan juga tuntunan. Nah, sekarang adalah tentang santri atau murid ataupun pelajar. Dalam kitab Taisirul Kholaq seorang pelajar itu juga diajarkan untuk bersikap-sikap yang tertentu yang nanti bisa membantu seorang murid itu tambah mudah mendapatkan ilmunya. Jadi saya mulai tentang adabul muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'alimi, sikap-sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar. Jadi dalam kacamata Islam itu ketika kita masuk ke sistem pendidikan, ketika kita posisinya sebagai pelajar itu harusnya memiliki sifat-sifat seperti yang akan disebutkan nanti. Lil muta'alimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Bagi seorang pelajar itu ada hak yang harus dimiliki, sikap-sikap yang harus dimiliki terhadap dirinya sendiri, yang kedua terhadap guru-gurunya dan juga terhadap teman-temannya. Jadi ada sikap yang dimana kita sama guru itu harus bagaimana, kita sama teman itu harus bagaimana, tidak bisa disamaratakan. Jadi ketika kita di hadapan guru nanti sikapnya juga berbeda ketika kita berada di depan teman-teman kita sendiri. Nah, yang pertama adalah adab atau sikap sopan santun seorang pelajar muslim di depan untuk dirinya sendiri. Apa yang harus dimiliki seorang pelajar? Ama adabuhu fi nafsihi fakasiratun. Sikap yang harus dimiliki seorang santri, pelajar ataupun murid untuk dirinya sendiri itu sangat banyak. Antara lain disebutkan di kitab Taisirul Kholaq minha tarkul ujub. Nah, yang pertama adalah meninggalkan ujub. Ujub itu merasa lebih tinggi dibanding yang lain. Aku pinter dewe, aku ganteng dewe, aku paling iso dewe lah ya, seperti itu. Lah sifat-sifat atau sikap yang seperti itu hendaknya dikurangi oleh seorang pelajar. Semisal kita ranking 1 semisal, itu kan terbaik. Nah, itu kita tidak boleh untuk berpikir aku paling pinter dewi. Jadi jawaban gimana? Kowe kok iso ranking 1 ya karena ini ajaran guru saya. Guruku lek maring ngene aku sinau seperti ini. Lah itu adalah sikap yang lebih bijak dibanding karena saya itu pintar sendiri ya, ngono kuwi. Lah itu yang diajarkan di dalam kitab Taisirul Kholaq itu seperti itu. Yang pertama adalah meninggalkan tinggi hati atau merasa lebih daripada yang lain. Itu yang pertama. Waminha yang kedua itu adalah atawadu, memiliki sifat rendah hati. Nah, rendah hati itu enggak sombong. Saya paling pintar dewe, yang lain itu bodoh kabeh semisal. Saya paling kaya sendiri, yang lain miskin semua. Itu sifat sombong. Itu harus dihindari agar yang ada di dalam diri kita itu dipenuhi dengan sikap tawadhu, rendah hati. Saya pintar ini karena ajaran guru saya, karena anugerah Allah, jadi dijawab dengan hal-hal yang bijak. Wasitku yang ketiga adalah seorang pelajar, santri ataupun murid itu hendaknya memiliki sifat jujur. Ketika kita memang melanggar, ketika kita ditanyai sesuatu hendaknya dijawab dengan jujur. Kalau memang tidak bisa ya bilang tidak bisa, kalau bisa jawab dengan apa yang sudah diajarkan pada kita. Seorang murid itu harus memiliki sifat jujur yang ketiga.
Liyakuna mahbuban mausukon bih, tujuannya apa? Agar ketika kita itu terkenal atau sudah dikenal sebagai orang jujur, kita itu disukai banyak orang. Beda lagi ketika kita sudah terkenal menjadi orang yang sombong, tukang ngapusi. Nah, tukang ngapusi itu pasti nanti ke belakang itu nggak ada yang mau percaya. Pasti omongan ini tidak kena dipercaya, tukang ngapusi mergane, rasa dinggep seperti itu. Tetapi ketika kita itu sudah terkenal orang jujur, kata apapun yang keluar dari kita insya Allah selalu didengarkan orang lain dan orang lain akan menyukai pada kita. Itu yang ketiga ya, memiliki sifat jujur. Wa minha, dan yang keempat, bagi seorang pelajar itu hendaknya memiliki sifat wakuron fi masyiyatih, tenang dalam perilakunya. Itu yang keempat, tenang dalam perilaku. Jadi enggak perlu nyusu-nyusu. Semisal sampean di kelas, kita semua itu di kelas, yang lain itu gampang bisa, kayak apa? Yang lain ranking 1, kita mengejar ketertinggalan dengan cara tergesa-gesa, itu juga tidak patut. Enggak apa-apa, yang penting itu berjalan saja, berjalan sambil kita menambahkan kemampuan dalam pelajarannya. Nah, ketika kita kesulitan, kembali tanya pada guru, minta bantuan, saya masih belum paham, Pak Guru saya belum paham, mohon diulangi, saya masih kurang jelas, mohon diulangi, misal seperti itu. Jadi hendaknya seorang murid tidak perlu tergesa-gesa, apalagi wah kabeh kok wis iso, semisal hitungan 3 kali 3 kabeh bisa menjawab, aku kok ora iso jawab sendiri. Lah itu minta bantuan pada Pak Gurunya, pada Bu Gurunya. Coba saya dibantu agar bisa memahami pelajaran ini. Tidak perlu tergesa-gesa. Yang lain bisa sudah bisa semua, kita kok belum bisa, enggak apa-apa, tenang saja. Tenang saja, karena semuanya akan bisa pada waktunya. Ayyakuna wakuran fi masyiyati. Yang keempat adalah seorang pelajar harus memiliki sifat tenang dalam perilakunya, enggak perlu tergesa-gesa. Ghadon torfahu anin nadri ilal muharramat, dan juga bisa menjaga yang kelima itu seorang pelajar bisa menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Seorang pelajar itu hendaknya menjaga menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan, gitu ya. Jadi semisal orang gampang milian, koncone tasnya baru, temannya tasnya baru, kita milik lah semisal gitu. Atau temannya memiliki sepatu baru, kita milik iri semisal. Lah itu hendaknya dihindari sifat-sifat yang seperti itu. Yang kelima, seorang pelajar itu hendaknya menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, seperti nanti menimbulkan pandangan yang menimbulkan sifat iri, yang seperti itu. Yang keenam, wa ayyakuna aminan alama utiyahu minal ilmi. Seorang pelajar hendaknya bisa dipercaya. Ketika kita itu disuruh gurunya, itu hendaknya bisa dipercaya, bukan berkhianat. Kalau